Diperlihatkan seorang anak bersama ibu dan adiknya sedang melakukan perjalanan ke sebuah tempat ia bernama Chotu. Sesampainya di tempat tujuan, Chotu melihat seorang anak memakai dasi dan seragam sekolah. Ia merasa sangat senang karena Chotu sangat ingin bersekolah. Akan tetapi, ibunya malah membawa Chotu ke kedai milik pamannya yang bernama Bati dan meminta Chotu untuk bekerja bersamanya agar mendapatkan penghasilan dan dapat melunasi hutang-hutang ibunya. Ibunya pun meyakinkan kepada paman Bati bahwa Chotu merupakan anak yang sangat pintar dan suka membaca sehingga tidak akan menyusahkannya. Di tengah percakapan ibu dan pamannya, terlihat Chotu sedang mengambil tumbuhan untuk mengobati seekor unta yang dinamai Laksmi. Unta tersebut terluka sehingga membuat unta itu tidak bisa berdiri. Kemudian Chotu memberitahu kepada pamannya bahwa unta tersebut akan segera sembuh. Kemudian Chotu bekerja dengan pamannya dan seorang pemuda yang membantu paman Bati bernama Laptan. Dalam pekerjaannya, Chotu dan Laptan bertugas melayani pelanggan, termasuk pelanggan dari sebuah hotel yang terletak di rumah kerajaan Raja Rudra Pratap Singh, di mana setengahnya dijadikan sebagai tempat tinggal. Di dalam kerajaan tersebut, terdapat seorang anak laki-laki yang merasa kesepian karena tidak mempunyai teman. Ia bernama Pangeran Ranvijay Singh. Sementara di tempat lain, Chotu tinggal bersama Laptan, akan tetapi Laptan menolak dan menyuruh Chotu pergi. Tak hilang akal, Chotu menakut-nakuti Laptan bahwa rumah tersebut ada hantunya. Kemudian Laptan pun merasa ketakutan dan langsung menemui Chotu untuk tinggal bersamanya. Keesokan harinya, semua orang dikejutkan dengan luka Laksmi yang sudah sembuh. Melihat hal itu, paman Bati sangat senang dan langsung membandingkan Laptan dengan Chotu. Karena Laptan tidak terima dibandingkan dengan Chotu, kemudian Laptan pun menyuruh Chotu sesuka hati untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, paman Bati mengajari Chotu untuk membuat teh yang enak. Kemudian Chotu pun langsung meminta kepada paman Bati untuk mencoba membuat teh sendiri. Setelah selesai, Chotu langsung membawakannya untuk paman Bati. Namun paman Bati pun terkejut dan tidak percaya bahwa teh tersebut merupakan buatan Chotu karena rasanya mirip dengan buatannya. Karena paman Bati ragu dan tidak percaya, ia menyuruh Chotu untuk membuat teh langsung di depannya. Benar saja, setelah meminumnya, paman Bati pun kaget dan membenarkan yang dikatakan ibunya bahwa Chotu merupakan anak yang pandai dan cepat menangkap. Kemudian Chotu mengantarkan teh buatannya ke hotel bersama Laksmi. Akan tetapi Laptan mengetahui jika Chotu mengambil Laksmi tanpa izin dan memberitahu kepada paman Bati. Karena paman Bati yakin dengan bakat Chotu, ia malah menyuruh Chotu untuk menggunakan untanya setiap hari dan membuat Laptan semakin marah pada Chotu. Hebatnya lagi, Chotu melayani para turis dengan menggunakan bahasa Inggris dan hanya belajar dari turis-turis lain. Keesokan harinya, Chotu melihat Presiden India bernama Dr. APJ Abdul Kalam di televisi dan menjadikannya sebagai inspirasi. Karena melihat inspirasinya itu, Chotu sangat ingin mengenakan dasi. Kemudian Chotu melihat pangeran pulang sekolah dan menggunakan dasi. Lalu Chotu menghampirinya dan menanyakan siapa yang memakaikan dasi tersebut. Kemudian pangeran mengatakan bahwa dirinya yang memakaikan dasi. Lalu ia menunjukkannya kepada Chotu cara memakai dasi. Setelah melihat pangeran, Chotu pun langsung dapat mempraktekannya di rumah. Malam harinya, Chotu melihat acara di televisi mengenai Presiden India yang akan membayar biaya sekolah untuk anak-anak. Ia juga mengatakan bahwa takdir dapat diubah melalui tindakan dan kesuksesan tergantung pada 4 hal, yaitu pertama tujuan hidup yang jelas, pendidikan yang baik, kerja keras dan ketekunan. Mendengar perkataan tersebut membuat Chotu semakin terinspirasi dan bertekad untuk sekolah. Pagi harinya, Chotu menemui pangeran di kerajaan. Karena terinspirasi dari Presiden India, Chotu mengubah namanya menjadi Kalam dan menyuruh pangeran memanggilnya dengan nama Kalam. Bukan hanya namanya saja yang ia rubah, ia juga mengubah gaya rambutnya persis dengan Abdul Kalam, Presiden India. Setelah itu, Kalam alias Chotu pergi ke kerajaan untuk menemui temannya, yaitu pangeran. Kemudian Kalam diajak pangeran untuk ke kamarnya. Di sana Chotu sangat senang karena melihat banyak buku dan meminta pangeran untuk mengajarinya bahasa Inggris. Dan Chotu akan mengajarkan bahasa Hindi ke pangeran karena Chotu sangat pintar dalam bahasa Hindi. Sementara di tempat lain, paman Bati akan kedatangan tamu.
Ia bernama Lucy Madam yang merupakan wanita yang disukai Paman Bati. Ia menyuruh semua orang untuk mempersiapkan kedatangan Lucy Madam. Beberapa saat kemudian, Lucy Madam pun datang dan Chotu memperkenalkan dirinya dengan nama Kalam. Je m'appelle Kalam. Je m'appelle Lucy. Semakin hari, Kalam dan pangeran semakin dekat. Mereka mulai saling berbagi. Kemudian mereka menceritakan keinginannya saat dewasa. Kalam menceritakan bahwa ia ingin menjadi pria besar yang berdasi, sementara pangeran belum mempunyai gambaran keinginannya saat dewasa. Melihat hal itu, Kalam memberikan saran kepada pangeran untuk membangun sekolah di mana anak-anak yang tidak mampu bisa memakai dasi dan datang untuk belajar. Sementara di kerajaan, pangeran mengatakan bahwa ia mempunyai seorang teman, akan tetapi ayah pangeran melarang pangeran untuk bergaul dengan orang biasa dan hanya boleh berteman dengan yang sederajat di sekolahnya, yaitu yang berdarah bangsawan. Namun pangeran secara diam-diam tetap berteman dengan Kalam. Di kedai Paman Bati, Lucy Madam sangat kagum dengan kepintaran dan kegemaran Kalam dalam membaca buku. Kemudian Kalam menunjukkan buku-buku yang ia sering baca kepada Lucy Madam di rumahnya. Tak hanya itu saja, Kalam juga menceritakan bahwa ia membodohi Laptan dan mengatakan bahwa ada hantu di rumahnya, dan Laptan mendengar hal itu dan membuatnya sangat marah. Sepulang sekolah, Kalam mengajak pangeran menemui Lucy Madam untuk membantu pangeran mengerjakan tugas bahasa Prancis. Namun sebagai imbalannya, mereka harus menunjukkan tempat-tempat yang menarik. Malam harinya, Lucy Madam memainkan alat musik di kedai Paman Bati. Semua orang tampak menyukainya dan satu persatu pengunjung yang mempunyai alat musik dimainkan bersamanya termasuk Kalam. Ia memainkan alat musik yang saat itu pernah ia mainkan di perjalanan menuju kedai. Kemudian Lucy Madam meminta Kalam untuk cuti selama 2 hari kepada Paman Bati untuk bertemu dengan ibunya dan menepati janji karena Lucy Madam telah membantu pangeran dalam mengerjakan tugas. Keesokan harinya, Kalam dan Lucy Madam pergi menuju ke kota di mana Kalam dan ibunya tinggal. Sesampainya di sana, ibunya sangat terkejut karena Kalam memberikan uang yang sangat banyak karena hasil kerja keras dan kecerdasannya. Sementara di kedai, Laptan sangat marah kepada Paman Bati karena bersikap tidak adil kepadanya. Malam harinya di kota tempat tinggal Kalam, Kalam mengatakan kepada ibunya bahwa Lucy Madam akan membawanya ke Delhi dan akan disekolahkan olehnya, akan tetapi ibunya menolak. Sementara di kedai, Laptan sangat marah kepada Kalam karena ia merasa dibohongi soal hantu di rumahnya. Ia membakar semua buku milik Kalam. Setelah kembali ke kedai, Kalam menemui pangeran dan memberikan gelang kapal yang ia beli dari asal tempat tinggalnya. Sementara pangeran juga memberikan dasi sekolah untuk Kalam. Ia merasa sangat senang dan berjanji kepada pangeran bahwa mereka akan pergi ke sekolah bersama-sama. Sementara Paman Bati mengetahui bahwa Lucy Madam sudah mempunyai suami, sehingga membuat Paman Bati menjadi sangat kecewa hari itu. Kemudian Kalam pun juga merasa sangat marah. Ia berkelahi dengan Laptan karena Kalam mengetahui bahwa buku-bukunya telah dibakar olehnya. Suasana semakin memanas. Paman Bati pun memarahi Kalam dan mengatakan bahwa seharusnya ia fokus dengan pekerjaan bukan belajar. Tak hanya Kalam, Laptan pun juga dimarahi oleh Paman Bati yang suasana hatinya sedang tidak baik. Setelah kejadian itu, Kalam memutuskan untuk ikut dengan Lucy Madam ke Delhi. Akan tetapi Lucy Madam sudah pergi meninggalkan kota itu dan membuat Kalam putus asa. Mengetahui hal itu, pangeran sangat marah kepada Kalam karena ia tidak memberitahu kepada pangeran tentang apa yang menimpanya. Kemudian pangeran memberikan buku kepada Kalam. Ia pun merasa sangat senang dan mulai membaca kembali. Pangeran mengalami luka pada tangan kanannya karena terjatuh ketika sedang bermain sepak bola. Akan tetapi, ia harus menjadi perwakilan sekolah untuk lomba bahasa Hindi. Dengan sangat senang, Kalam membantu pangeran untuk menuliskannya dan pangeran yang akan membacanya. Sialnya saat Kalam datang menemui pangeran untuk memberikan ceritanya, ia malah dituduh sebagai pencuri dan dibawa ke raja. Setelah dituduh sebagai pencuri, Kalam melarikan diri ke Delhi bersama truk pengangkut barang. Sementara pangeran memenangkan juara dan membawa pulang trofi bahasa Hindi. Ia menunggu Kalam, akan tetapi pengawal pangeran mengatakan bahwa kerajaan mengira Kalam seorang pencuri.
Kemudian pangeran menjelaskan bahwa Kalam bukan seorang pencuri, melainkan seorang teman yang membantunya selama ini. Kemudian Paman Bati menghubungi Lucy Madam untuk membantu mencari Kalam di Delhi, begitupun dengan pangeran. Sementara Kalam pergi untuk menemui Presiden India untuk memberikan surat dan mengucapkan terima kasih, akan tetapi Kalam malah diusir. Kemudian Lucy Madam bertemu dengan pangeran dan mencari bersama-sama. Mereka mendapatkan petunjuk kemana perginya Kalam hingga Lucy Madam mendengarkan alat musik yang sering dimainkan oleh Kalam. Benar saja, ternyata itu adalah Kalam. Kemudian Kalam berhasil dibawa pulang oleh pangeran. Kemudian Kalam pun diterima kembali di kota tersebut dan tetap bekerja. Akhirnya mimpi Kalam menjadi kenyataan. Sekolah bersama pangeran dengan membiayai sekolahnya sendiri dan mengikuti kegiatan sosial untuk membantu anak-anak yang kurang mampu seperti Kalam. Seperti itulah kisah seorang anak yang cerdas namun hidupnya kurang beruntung karena dia tak sempat merasakan bangku sekolah. Namun dengan perjuangan dan tekadnya untuk ingin bersekolah, akhirnya dia dipertemukan jalan untuk bisa merasakan bangku sekolah dan juga dia memiliki cita-cita mulia pada saat dia dewasa. Bergerak melaju tanpa gegabah, meninggalkan ragu melawan resah. Menolak malas menuntun gairah, menerobos imaji agar segera terjamah.